Halo guys, lagi pada ngapain? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin 19 Detik hadir kembali untuk menceritakan sebuah alur cerita film yang cukup keren dari Korea Selatan. Film yang akan Mimin ceritain kali ini berjudul The Flu. The Flu merupakan film asal Korea Selatan yang dirilis tahun 2013. Film dengan tema wabah virus ini digarap oleh sutradara Kim Sung-soo. Sedangkan naskahnya ditulis oleh Lee Yeong-jong. The Flu dibintangi oleh Jang Hyuk, aktor yang sudah lama berkecimpung di dunia seni peran. Selain Jang Hyuk, film ini juga ikut dibintangi oleh So Ae, Park Min Ah, Lee Hae Joon, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, The Flu menceritakan tentang wabah virus H5N1 di distrik Bundang, Korea Selatan. Virus ini sangat mematikan karena bisa membunuh korban hanya waktu 36 jam. The Flu tak hanya menunjukkan bagaimana bahayanya sebuah virus dalam mengacaukan kota. Film ini juga memperlihatkan betapa garasnya ego manusia saat dalam keadaan terdesak. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu update cerita film menarik dari 19 Detik. Scene film ini diawali seseorang yang sedang memeriksa sebuah peti kemas yang di dalamnya terdapat puluhan orang imigran gelap yang akan diselundupkan ke Korea Selatan. Di antara imigran tersebut terdapat seseorang yang sedang sakit dan batuk terus-menerus. Ketika ditanya, pria tersebut mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan disinilah bencana ini bermula. Scene kemudian beralih pada beberapa tim penyelamat yang sedang berusaha menyelamatkan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan dan masuk ke sebuah galian parit. Dari beberapa tim penyelamat tersebut ada seseorang bernama Ji-go yang turun untuk menyelamatkan penumpang di dalam mobil itu yang ternyata adalah seorang wanita. Wanita itu tampak ketakutan. Sebelum terjatuh lebih dalam, Ji-go berhasil menyelamatkan wanita tersebut. Setelah penyelamatan berhasil, Ji-go membawakan segelas kopi untuk wanita itu. Di sini, Ji-go sepertinya tertarik dengan wanita tersebut. Wanita itu diketahui bernama In-hae. Namun bukannya berterima kasih, wanita itu terkesan cuek dan acuh terhadap Ji-go yang telah menyelamatkannya. Sesampainya di kantor atau markasnya, Ji-go terlihat seolah tidak percaya dengan wanita yang telah diselamatkannya itu. Ia terus menggerutu kepada beberapa temannya. Kemudian dia mengatakan kepada temannya bahwasannya wanita itu akan datang kepadanya karena jaket miliknya tak ada pada dirinya. Dan benar saja, dia kemudian mendapatkan kabar bahwasannya wanita bernama In-hae itu mengajak untuk bertemu. Malam itu akhirnya In-hae bertemu dengan Ji-go di lokasi tempat dirinya mengalami kecelakaan. Ternyata In-hae bermaksud menemui Ji-go hanya untuk meminta pertolongan karena di dalam mobilnya yang terjatuh ada sebuah tas berisi berkas dokumen yang begitu penting untuknya. Ji-go yang mengharapkan hal lain terlihat kesal dan tidak mau menolongnya. Kemudian dia mengatakan bahwa tugas tim penyelamat adalah menyelamatkan nyawa manusia dan bukan untuk mencari barang yang hilang. Namun kemudian In-hae memaksa masuk ke dalam galian tempat mobilnya mengalami kecelakaan dan terjatuh. In-hae yang terlihat kesal karena Ji-go tak mau menolongnya kemudian pergi dari tempat tersebut. Scene beralih pada dua saudara kakak beradik bernama Byung-woo dan Byung-ki yang datang pada kontainer itu. Kontainer itu berisi imigran gelap. Kakak beradik itu bekerja sebagai penyelundup imigran gelap. Keduanya kemudian memeriksa kontainer itu.
Betapa terkejutnya mereka mendapati para imigran gelap itu telah tewas. Kemudian mereka dikejutkan dengan seseorang yang ternyata masih hidup. Orang itu kemudian meminta Byung-ki dan Byung-woo untuk menyelamatkannya. Kemudian kakak beradik ini memasukkan orang tersebut ke dalam sebuah mobil. Saat mereka telah sampai di sebuah tempat parkir perbelanjaan, Byung-ki menelpon seseorang untuk menjual imigran yang dibawanya. Namun seseorang itu menolaknya karena hanya tersisa satu orang. Sesampainya di dalam mobil, Byung-woo mengatakan kepada kakaknya bahwa dia tidak enak badan. Wajahnya memucat dan tubuhnya merasa lemas. Di kaca spion, Byung-ki melihat imigran yang dibawanya telah kabur. Dia kemudian berusaha untuk mengejarnya, namun pintu mobilnya terhalang oleh mobil seorang polisi. Byung-ki berusaha mencarinya, namun gagal karena imigran itu telah berlari jauh tanpa jejak. Kemudian Byung-ki mengantarkan adiknya untuk membeli obat ke sebuah apotik. Di sini diperlihatkan Byung-woo menyebarkan virus yang cepat dengan menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Shin kemudian beralih pada In-hae yang sedang dimarahi oleh profesor karena tidak membawa riset yang hilang akibat kecelakaan yang dialaminya kemarin. Di tempat lain, Jiko diam-diam mengambil tas yang ada di dalam mobil In-hae dengan bantuan salah satu rekannya. Singkat cerita, Jiko berhasil mengambil tas milik In-hae dan memeriksa tas itu. Di sini Jiko mengetahui bahwasannya In-hae memiliki profesi sebagai seorang dokter. Di dalam tas milik In-hae, Jiko dikejutkan dengan suara ponsel In-hae yang berbunyi. Dan ternyata yang menelpon adalah anak dari In-hae bernama Mirai. Jiko kemudian menghampiri Mirai dan berniat untuk mengembalikan tas milik ibunya. Dia juga menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Di sisi lain, virus yang dibawa imigran gelap tersebut telah menyebar ke berbagai penjuru kota. Sementara itu, Byung-woo yang lebih dulu terkena virus yang dibawa imigran gelap tersebut mendapatkan perawatan dari dokter dan tim medisnya. In-hae yang melihat video penanganan Byung-woo mengatakan pada profesor bahwasannya Byung-woo telah terserang virus. Setelah melihat video yang ada di HP Byung-woo, para dokter mengambil kesimpulan bahwasannya Byung-woo terkena virus dari para imigran gelap itu. Kemudian para dokter dan tim medis mencari keberadaan kakak Byung-woo, yaitu Byung-ki, dan mengatakan di mana rekaman kontainer yang ada di HP milik adiknya Byung-ki. Namun Byung-ki berkelit menyembunyikan hal tersebut. Tak lama kemudian, Byung-ki mendengar perkataan salah satu dokter yang mengatakan bahwa adiknya Byung-woo telah meninggal. Dia pun kemudian mengamuk dan berusaha menghampiri mayat adiknya itu. Shin beralih pada sebuah taman. Di sana tampak Mirai sedang mencari seekor kucing dan hendak memberinya makan. Kemudian dia menemukan seseorang yang sedang batuk dan bersembunyi di bawah tangga. Kemudian Mirai menghampiri orang tersebut. Ternyata seseorang itu adalah imigran yang melarikan diri dari kejaran Byung-ki. Mirai yang takut kemudian menjauh dari imigran gelap itu. Namun tiba-tiba sebuah mobil berjalan begitu cepat hingga hampir menabrak dirinya. Beruntung bagi Mirai karena diselamatkan oleh imigran gelap itu. Setelah menyelamatkan Mirai, kemudian mereka berdua saling berkenalan dan berbicara di sebuah taman. Imigran tersebut mengatakan bahwasannya namanya adalah Monsai. Meskipun bahasa yang mereka gunakan berbeda, keduanya nampak mengerti satu sama lain. Mirai yang mengetahui bahwa Monsai sedang sakit. Dia berniat mencari pertolongan dan menyuruh Monsai untuk menunggunya. Tak berselang lama kemudian Mirai datang bersama Jiko, namun Monsai telah pergi. Di tempat lain, In-hae yang telah sampai di tempat di mana keberadaan kontainer yang berisi para imigran gelap itu ditemukan. Betapa terkejutnya mereka karena melihat kontainer tersebut berisi mayat-mayat yang telah mati. Beberapa petugas mensterilkan kontainer tersebut, namun terjadi sedikit kekacauan ketika banyaknya tikus yang keluar dari kontainer itu yang membuat
para petugas panik dan membakar tikus-tikus tersebut. Tim dokter kemudian menjelaskan pada pemerintah dan wali kota bahwasannya virus yang dibawa imigran gelap itu sangatlah berbahaya dan dapat menyebar dengan cepat, mematikan manusia hanya dalam waktu 36 jam saja. Para pejabat kesehatan kemudian menyarankan kepada pemerintah agar memusnahkan kota dan seluruh warga di kota Bundang agar virus itu tak menyebar kemana-mana. Shin kemudian berpindah pada Mirai dan juga Jiko yang sedang makan malam. Di sini Mirai mengatakan bahwasanya ayahnya telah pergi meninggalkan dirinya dan juga ibunya ke Amerika. Setelah makan, Mirai tertidur dan badannya sedikit panas. Beralih pada pejabat di kota itu yang sedang berdiskusi mengenai virus tersebut dengan para dokter dan juga tim medis. Para dokter mengatakan bahwasanya virus ini adalah wabah dan akan berdampak negatif pada warga di kota Bundang. Di tengah-tengah diskusi mereka, Inhai datang dan mengatakan bahwasannya ada seseorang imigran yang selamat namun keberadaannya belum ditemukan. Kemudian helikopter pun datang untuk mengevakuasi para pejabat dan para pejabat kesehatan. Di sana Inhai merasa khawatir dengan keadaan anaknya. Kemudian dia meminta izin kepada profesor untuk menemui anaknya. Profesor kemudian mengizinkan hal tersebut. Suasana semakin kacau di mana banyaknya warga yang menjarah di mall di mana Jiko dan Mirai berada. Jiko kemudian bertemu dengan Inhai. Keduanya kemudian bergegas untuk mencari Mirai. Singkat cerita, Jiko dan Inhai berhasil menemukan Mirai. Namun mereka kesulitan untuk keluar dari mall karena banyaknya warga yang menjarah mall tersebut. Selain itu, pintu mall pun berniat akan ditutup. Dengan susah payah kemudian Jiko dan Inhai dan Mirai berhasil keluar dari mall itu. Inhai kemudian mengajak Jiko keluar dari tempat itu karena banyak sekali orang yang sudah terinfeksi virus. Namun Jiko meyakinkan Inhai bahwa dirinya akan baik-baik saja dan menyuruh Inhai untuk membawa Mirai dengan mobilnya. Virus pun terus menyebar kemana-mana sampai ke negara-negara tetangga di sekitar Korea. Virus ini kemudian dinamakan H5N1 atau yang lebih disebut juga flu burung yang bisa menular kepada manusia. Inhai dan Mirai kemudian dapat masuk ke dalam bus menuju ke sebuah penampungan karantina dan melakukan pengecekan. Di sana juga dipisahkan antara orang-orang yang telah terinfeksi dan orang yang belum terinfeksi. Para pejabat kembali berdiskusi dengan para petugas kesehatan tentang penanganan virus ini dan berniat akan menempatkan warga yang positif dan negatif. Rencananya mereka akan ditempatkan di tempat yang sama. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan lonjakan warga yang terinfeksi virus semakin terus meningkat. Di sisi lain, para petugas kesehatan melakukan pengecekan dengan ketat, memisahkan antara orang-orang yang terkena virus itu. Sementara Inhai juga mendapati anaknya Mirai yang memiliki ciri-ciri gejala dengan virus itu dan berusaha menutup-nutupinya. Jiko yang kemudian menghampiri mereka merasa aneh dengan sikap Inhai yang meminta agar Jiko menjauhi mereka. Jiko kemudian menjalani karantina dan tempatnya bersebelahan dengan Inhai dan juga Mirai. Jiko kemudian mengetahui bahwasannya Mirai telah terinfeksi. Kemudian Inhai memohon pada Jiko agar tidak memberitahukannya kepada petugas kesehatan di sana karena dia tak ingin berpisah dengan anak satu-satunya. Jiko kemudian menuruti permintaan Inhai karena Jiko mengetahui bahwasannya orang-orang yang terkena virus akan ditembak mati. Singkat cerita, Monsai akhirnya berhasil ditemukan. Para tim medis berniat akan mengambil sampel darahnya karena besar kemungkinan Monsai memiliki antibodi untuk vaksin virus itu karena sudah 2 minggu terinfeksi namun keadaannya masih baik-baik saja. Inhai yang mengetahui kemudian berniat membawa Mirai ke laboratorium. Namun saat hendak membawanya, kemudian petugas kesehatan memanggil nomor pasien 2966 karena pasien dengan nomor tersebut telah terinfeksi dan nomor itu
adalah nomor milik Mirai. Namun Jiko kemudian mengatakan bahwasanya nomor itu adalah nomor miliknya. Alhasil, petugas pun membawa Jiko ke tempat karantina yang telah dipenuhi orang-orang terinfeksi. Inhai yang sudah berada di lab kemudian berniat untuk mengambil darah Monsai untuk disuntikan kepada tubuh Mirai. Monsai yang mengenal Mirai pun dengan senang hati memberikan darahnya. Ternyata hal itu diketahui oleh seseorang bernama Kongguan dan dia pun melaporkannya kepada petugas kesehatan. Akhirnya petugas kesehatan datang dan mendobrak pintu tersebut. Inhai kemudian ditembak dengan peluru bius dan membuatnya tak sadarkan diri. Mirai pun kemudian dibawa petugas dari lab itu. Jiko yang mengetahui hal tersebut berusaha mengejar dan mencari Mirai. Disinilah terlihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana tumpukan manusia yang terinfeksi virus akan dibakar hidup-hidup. Inhai yang tersadar kemudian mengancam akan membuang vaksin yang telah jadi itu. Dan setelah mengetahui anaknya telah dibuang ke tempat orang-orang yang terinfeksi itu, kemudian berlari untuk mencari Mirai. Sementara itu, Jiko yang lebih dulu mencari Mirai bersusah payah mencari keberadaan Mirai di antara mayat orang-orang yang telah mati. Dalam keputusasaan, Jiko kemudian berhasil menemukan keberadaan Mirai. Namun upayanya membawa Mirai kembali benar-benar dilalui Jiko dengan susah payah. Sementara itu, Monsai yang telah keluar dari mobil tiba-tiba ditarik oleh Byungki yang ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya yang disebabkan oleh para imigran gelap itu, yang dimana Monsai adalah orang di antara mereka. Pada akhirnya Byungki menusuk Monsai hingga akhirnya kemudian Monsai pun tewas. Sementara itu, Kongguan kemudian berorasi untuk menarik massa agar menuju kota Seoul. Hal itu bertujuan untuk menyadarkan pemerintah agar lebih memperhatikan dan membantu mereka. Massa kemudian memaksa masuk ke perbatasan dan bentrok dengan para tentara pun tak terhindarkan. Kongguan yang tahu keberadaan Mirai berusaha menculik Mirai untuk kemudian mengambil sampel darahnya, kemudian untuk disuntikan ke dalam tubuhnya. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh Jiko. Keduanya pun bertarung sampai akhirnya Kongguan harus tewas tertusuk besi. Inhai yang berusaha menemui anaknya kemudian berlari ke arah kerumunan massa itu. Dengan berlari, Inhai menghampiri anaknya. Namun kemudian para tentara menerima instruksi tembakan sehingga membuat langkah Inhai diiringi peluru yang membuatnya tertembak di bagian bahunya. Sementara itu, pemerintah Korea tak terima dengan warganya yang ditembaki. Salah satu perwakilan Amerika kemudian menginstruksikan pesawat tempur untuk menembaki kerumunan massa itu yang berusaha memasuki perbatasan Seoul. Pemerintah kemudian menginstruksikan agar menembak jatuh para pesawat tempur Amerika itu jika berani menembaki para massa. Alhasil penembakan pun dibatalkan. Kemudian pemerintah mengirim medis untuk mengevakuasi mereka bertiga dan film pun berakhir. Bagaimana guys, filmnya cukup seru kan? Film ini sangatlah layak untuk ditonton. Film ini memberikan banyak sekali pesan dan pelajaran yang mendalam untuk kita semua. Film ini juga mengajarkan kita tentang rasa kemanusiaan dan juga memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya kesehatan itu, dan dengan merebaknya virus corona yang terjadi sekarang menambah kesan yang cukup mendalam saat kita menonton film ini, di mana keadaannya cukup berhubungan dengan apa yang kita rasakan saat ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video dari 19 detik berikutnya. See you next time.